Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, Oliver Burkeman dalam bukunya 4000 Weeks menyatakan bahwa rata-rata hidup manusia hanya sekitar 4000 minggu. Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa waktu bukan hanya berjalan, tetapi juga terus berkurang. Maka, cara kita untuk mengatur waktu sangat menentukan arah hidup yang kita jalani. Bayangkan kita seperti bunga yang tumbuh di taman yang ramai. Ia tetap berdiri indah, namun jika tanahnya tidak dirawat, bunga itu akan layu. Seperti itulah kita sebagai mahasiswa yang bekerja sambil kuliah. Dari luar terlihat gigih dan aktif, tetapi tanpa manajemen waktu kita bisa kelelahan, kehilangan kontrol, bahkan gagal dalam dua-duanya. Hadirin sekalian, manajemen waktu adalah kemampuan untuk menyusun prioritas, merencanakan aktivitas, dan menggunakan waktu secara efektif agar tanggung jawab sebagai mahasiswa dan pekerja dapat berjalan seimbang tanpa mengorbankan kesehatan serta mental. Alan Lecain pernah berkata, "Time equals life. Was your time and was your life, or master your time and master your life." Artinya, menguasai waktu adalah kunci untuk menguasai hidup. Namun kenyataannya banyak dari kita yang masih kesulitan dalam hal ini. Tugas menumpuk, jadwal kuliah padat, pekerjaan belum selesai, ditambah urusan pribadi yang juga butuh perhatian. Namun, semua itu membuat kita sering merasa kewalahan, stres, bahkan kehilangan arah. Padahal, bukan banyaknya kegiatan yang menjadi masalah, tetapi bagaimana kita mengelola waktu untuk setiap kegiatan tersebut. Lalu, bagaimana cara kita bisa mengatur waktu dengan baik? Berikut beberapa langkah sederhana yang bisa kita mulai. Pertama, tentukan prioritas. Tidak semua hal harus diselesaikan sekaligus. Gunakan prinsip Eisenhower Matrix. Bedakan mana yang penting dan mendesak, penting tapi tidak mendesak, serta hal-hal yang bisa ditunda atau bahkan dihapus dari daftar. Dengan begitu, energi kita tidak habis untuk hal-hal kecil yang kurang berarti. Kedua, buat jadwal dan rencana harian. Cobalah menuliskan kegiatan dalam bentuk to-do list atau planner. Tulislah tugas kuliah, jam belajar, waktu bekerja, hingga waktu istirahat. Jadwal ini membuat kita melihat gambaran besar dan menghindari rasa panik karena pekerjaan yang menumpuk. Lalu, ketiga, gunakan teknik fokus seperti Pomodoro. Teknik ini membagi waktu belajar dan bekerja menjadi beberapa sesi. Misalnya 25 menit fokus penuh, lalu istirahat 5 menit. Setelah 4 sesi, ambil istirahat lebih lama sekitar 15-30 menit. Metode ini membantu menjaga konsentrasi, mencegah kejenuhan, dan membuat kita tetap produktif tanpa merasa terbebani. Yang keempat, hindari kebiasaan menunda dan beri waktu untuk istirahat. Menunda membuat tugas kecil terasa besar dan menumpuk. Selesaikan yang bisa diselesaikan sekarang dan beri diri kita waktu rehat agar mental serta fisik tetap seimbang. Ingat, istirahat bukan berarti malas. Itu adalah bagian dari strategi menjaga produktivitas jangka panjang. Teman-teman, mengelola waktu bukan hanya soal disiplin, tetapi juga kesadaran diri. Ketika kita sadar bahwa setiap menit berharga, kita akan lebih berhati-hati dalam menggunakannya. Waktu tidak bisa diulang, tapi bisa dimanfaatkan dengan bijak untuk membangun masa depan yang kita impikan. Menurut American Psychological Association, mahasiswa yang mampu mengatur waktu dengan baik memiliki peluang 45% lebih besar untuk berhasil dalam akademik dan karir secara bersamaan. Data ini membuktikan bahwa manajemen waktu bukan sekedar keterampilan, tetapi senjata utama untuk bertahan dan menang di dunia yang penuh tantangan ini. Hadirin yang saya hormati, mari kita jadikan waktu sebagai sahabat, bukan musuh. Gunakan setiap hari sebagai kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan memperbaiki diri. Karena pada akhirnya, kesuksesan bukan milik mereka yang paling pintar, tapi milik mereka yang paling pandai mengelola waktu yang diberikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.